warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah bergabung di kelas Zoom Bu Harwi pada pagi hari ini. Bari ingin tanyakan bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sehat? Silakan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, anak-anak, bagaimana pagi hari ini? Apakah sudah mengisi presensi yang Bu Harwi share di Google Classroom-nya? Sudah mengisi presensi kah? Sudah? Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, tadi sudah berdoa ya. Baik, kalau kita coba dipimpin berdoa oleh Gani. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak, kita lanjutkan kembali. Jika kalian sudah mengisi presensi hari ini, pembelajaran hari ini akan kita lanjutkan kembali pada tema 4, subtema 3 pembelajaran 1, bahasa Indonesia dan IPA. Yaitu tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi, menulis informasi penting dalam bentuk diagram, melakukan percobaan sumber energi alternatif, kemudian menyusun laporan percobaan sumber energi alternatif. Oke. Nah, kemarin kalian sudah belajar apa itu teks eksplanasi, yaitu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lainnya dapat terjadi. Coba siapa yang masih ingat kemarin struktur eksplanasi itu ada berapa? 3. Ya, sudah nampak di layar. Itu sudah ada nama di layar ya. Ada topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan atau interpretasi. Coba Fabian, yang topik masalah itu atau pernyataan umum itu terdapat di paragraf berapa biasanya Fabian? 1 kalau nggak salah. Paragraf 1, pintar. Kalau simpulan atau interpretasi terdapat di paragraf ke 3, Bu. 3 atau yang terakhir. Sip, Gani. Berikutnya ini eksplanasi. Siapa yang mau membantu membaca? Raka, silakan dibaca. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Fakultas belum optimal. Oke, terima kasih. Kalau menguraikan kembali, apa isi topik masalah pada paragraf 1 ini? Silakan raise hand. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Pelatihan Tenaga Surya. Oke, pinter. Tepuk tangannya mana buat Jelza? Minta tepuk. Terima kasih. Nah, ini adalah paragraf terakhir. Silahkan dibaca Celia. Silahkan dibaca Celia. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian dengan adanya kebutuhan energi yang makin berat. Pengguna sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Terima kasih Celia atas bantuan membacanya. Siapa sekarang yang bisa menyebutkan interpretasi pada paragraf ketiga? Saya Bu. Ovi. Nah, ini baru Ovi terdengar suaranya. Silakan Ovi disebutkan. Di era globalisasi ini dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam dan tampaknya tidak bisa dihindari. Hebat, tepuk tangan Ovi, tepat langsung bener ada di paragraf yang bagian kalimat terakhir sendiri. Pinter Ovi. Ya anak-anak, itu tadi adalah sebuah teks bacaan eksplanasi yang berisi tentang adanya sebuah seminar tentang sel surya. Apa itu sel surya sebenarnya? Sel surya itu ada sumber alternatif energi listrik yang ramah lingkungan. Nah, kenapa kok harus ada sumber alternatif energi listrik? Kalian sudah belajar pada hari
pertemuan sebelumnya itu bahwa semua manusia itu memanfaatkan energi listrik itu ada yang hemat, tetapi kalau dibandingkan pasti yang boros lebih banyak. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang untuk penghematan energi listrik. Nah, selain sel surya itu apa saja anak-anak? Nah, ini Bu Harwi ada sebuah video, silakan diamati. Nanti kalau sudah selesai, coba kamu ingat-ingat kembali berbagai sumber energi listrik apa saja yang ada dalam video tersebut. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak. Ada beberapa contoh energi alternatif seperti berikut ini. Yang pertama, energi matahari. Sumber energi yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Kotoran sapi adalah salah satu contoh biogas. Gas dari limbah kotoran sapi digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sedangkan sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Nah, demikian tadi beberapa contoh energi alternatif yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi adalah video yang ditampilkan mengenai berbagai sumber energi alternatif. Silakan, ada yang bisa masih ingat tadi? Bori catat namanya yang berhasil menjawab untuk tambahan poin. Namanya Radit, iya Dit, apa Dit? 1. Panas bumi. Pintar. 2. Surya. Tenaga surya. Gitu. Yang ketiga? Tenaga angin. Tenaga angin. Kemudian yang keempat? Tenaga air. Tenaga air. Pintar. Masih ada lagi tadi 2. Siapa yang bisa menambahkan, menyebutkan? Tenaga gas. Tenaga gas. Hampir betul. Hampir betul. Ayo, siapa lagi? Nggak nyebut. Aku. Sawalu. Biogas. Pintar. Tepuk tangan buat Sawalu. Nah, nanti setelah ini kegiatannya, Bari akan tampilkan video. Kamu harus bisa menjadi penemu-penemu cilik. Itu adalah sumber energi alternatif yang digunakan untuk apa? Kan tidak semua masyarakat Indonesia itu berada di dataran rendah yang mudah mendapatkan listrik. Ada yang di puncak gunung yang jauh dengan tiang-tiang listrik. Lah bagaimana supaya mereka itu bisa mendapatkan aliran energi listrik? Ya salah satu caranya dengan seperti itu, memanfaatkan energi alternatif. Mereka membangun sendiri sumber energi tenaga listriknya. Bisa melalui tenaga angin, tenaga air, panel surya. Nah, nanti kalian setelah ini Bu Hari minta simak video tutorialnya bagaimana cara melakukan percobaan menemukan sumber energi alternatif di sekitar kita untuk menyalakan lampu yang sudah baru share kemarin. Kalian akan melakukan percobaan sederhana, ada di LKPD petunjuknya. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang energi alternatif dari kentang. Bahan yang kalian butuhkan adalah sebagai berikut: kentang, kabel, penjepit buaya, paku, lampu akan menyala. Setelah kalian menyimak video tadi, ini sumber energi listrik tadi. Nah, ini melakukan percobaan yang sudah menyiapkan kentang. Ini yang baru contohkan kentang, tapi kalian boleh mencoba yang lainnya. Kentang, kabel penjepit buaya, ini kalian bisa dapatkan di toko elektronik, pasti ada. Berikutnya. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, itu harus ditulis laporannya. Ditulis di buku tugas, judul laporannya seperti ini, laporan kegiatan percobaan. Sudah tidak ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja? Yang kedua, berbagai sumber energi alternatif. Udin, yang ketiga apa Udin? Hari ini kita belajar apa yang ketiga tadi Udin? Percobaan listrik. Percobaan sumber energi listrik sederhana. Pinter. Oke, anak-anak, coba sebelum kita akhiri, nanti jangan lupa tugas evaluasi
di LKPD-nya dikerjakan. Udah? Udah? Ada lagi yang ditanyakan? Tidak? Tidak, oke. Sebelum kita akhiri, coba dipimpin berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa hari ini? Renata, silahkan Renata, pimpin berdoa teman-temannya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa. Gitu, ayo, silahkan Renata. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Renata sudah membantu. Coba sebelum kita akhiri, SDN Solo Jajar 5. Sip, oke. Ulangi lagi, SDN Solo Jajar 5. Sip, oke. Oke, terima kasih anak-anak. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, memakai masker jika berpergian, hand sanitizer-nya, makan makanan yang bergizi, dan tetap berolahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.